Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan siang dan malam. Namun Allah tak pernah tidur walaupun hanya satu malam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, kembali dengan saya Bang Diki dari Bang Channel 93. Di sini Bang Diki akan membahas kriteria wanita yang dinikahi menurut agama Islam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, tunkahul mar'atu lil arba. Wanita itu dinikahi karena 4. Apa yang pertama? Lima liha, karena hartanya. Kita menikahi seseorang mungkin karena harta, mungkin karena dia kaya, kita nikahi wanita tersebut. Itu tidak ada masalah, tidak apa-apa. Yang kedua, lihisabiha, karena keturunannya. Mungkin keturunan orang-orang baik-baik, keturunan mungkin ada keturunan India, keturunan Korea, dan terus sebagainya. Itu juga tidak masalah. Yang ketiga, li jamaliha, karena kecantikannya, rambutnya yang panjang, alisnya bulan sabit, matanya bulat mungkin bagaikan bola pingpong, hidungnya mancung kayak pitruk, bibirnya merah kayak kejedot yang listrik. Itu tidak masalah. Kita menikahi wanita karena kecantikannya. Yang keempat, walidiniha, kau nikahi seorang wanita karena agamanya. Ini adalah pilihan yang keempat. Banyak di antara kita menikah karena memilih hartanya. Ketika harta habis, ketika harta sudah hilang, miskin, jatuh miskin, berapa banyak seseorang pasangan meninggalkan pasangannya. Nikahi seseorang karena suku keturunannya, berapa banyak orang yang memantang sukunya, dipecat, dikeluarkan dari suku rasnya. Namun ketika kita menikahi seseorang wanita karena kecantikannya, berapa banyak ketika usia sudah mulai tua, muka sudah mulai keriput, alis sudah mulai memutih, rambut pun sudah mulai memutih. Berapa banyak orang yang berpaling mencari pasangan yang lebih muda, lebih cantik daripada kita. Nah, karena wanita itu seperti sebuah kuntum bunga yang kemudian mekar dan kemudian setelah lama dia akan layu. Itulah sifat alami daripada kecantikan. Dari kita semakin tua, usia semakin bertambah, kecantikan mulai pudar. Namun ketikalau kita memilih menikah karena agamanya, di saat itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terjalinlah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Boleh kita menikah karena harta, boleh kita menikah karena kecantikannya, boleh juga kita menikah karena keturunannya. Namun pilihlah yang utama, yaitu karena agamanya. Jikalau kita memilih karena agama, ketika kita sudah membina keluarga, kita pasti akan mengetahui hak masing-masing terhadap suami, hak juga kita terhadap seorang istri. Ada 5 hak kita terhadap seorang istri. Pertama, memberikan makanan. Ini adalah hak seorang suami kepada istrinya. Yang kedua, memberikan dia pakaian. Yang ketiga, memberikan dia tempat tinggal. Yang keempat, memberikan ia pendidikan. Yang kelima, memberikan ia kasih sayang. Jadi ada 5 kewajiban seorang suami terhadap istri. Yang pertama, memberikan ia makanan. Namun seorang istri juga, ya, apa yang diberikan suami maka terima, karena sesuaikan dengan kondisi keadaan ekonomi dari sang suami. Yang kedua, memberikan seorang istri pakaian. Berikan pakaian yang layak kepada istri. Berikan pakaian yang kira-kira istri senangi. Namun seorang istri juga harus tahu dengan keadaan ekonomi suami. Kembali lagi keadaan ekonomi suami. Dan yang ketiga, memberikannya pendidikan, ya.
berikan pendidikan, ya, pendidikan agama, ajari. Jikalau seorang istri mungkin belum dapat melaksanakan sholat, maka ajari seorang istri itu untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, berikan ia tempat tinggal. Berikan tempat tinggal yang layak kepada seorang istri, entah itu rumah sendiri ataupun itu mengontrak atau kontrakan, ya. Dan yang terakhir, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh seorang istri, yakni berikan mereka itu perhatian yang lebih, ya. Yang diingat oleh seorang istri terhadap suaminya itu bukan pemberian yang lain, namun adalah ucapan yang lembut dari seorang suami. Boleh kita panggil dengan istri kata-kata sayang, boleh. Mau my love, my babe, dan sebagainya. Itu adalah kata-kata yang dapat menghilangkan rasa letih kepada seorang istri yang mungkin sudah lelah mengurus anak dan lain sebagainya. Makanya Nabi tidak pernah memanggil dengan sebutan nama. Istri Nabi dipanggil oleh beliau dengan sebutan Ya Humairah ketika Nabi memanggil Aisyah dengan sebutan Ya Humairah. Apa arti Humairah? Pipih yang kemerah-merahan. Jadi Nabi memanggil dengan Aisyah dengan sebutan yang begitu sangat lembut. Karena itulah yang diinginkan oleh seorang istri. Oleh sebab itu, maka ya, kita sebagai seorang suami berikan tanggung jawab kita kepada istri kita. Begitu juga seorang istri, silakan berikan, ya, tanggung jawab mereka kepada seorang suami. Kita seorang istri dan suami memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Tinggal kita harus pahami apa itu hak dan kewajiban kita sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri. Mungkin di video kali ini mungkin cukup sekian dari Bang Diki. Bang Diki akhiri, kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan masukkan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.